Ada sudah rapi? Nah, tadi kita sudah berdoakan. Siapa yang nggak hadir pada hari ini? Satria. Satria nggak hadir. Siapa lagi selain Satria? Happy. Nah, siapa yang masih ingat tentang pelajaran kemarin tentang apa? Nah, itu merupakan suatu pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Kenapa kita harus memakan makanan yang sehat? Ada yang tahu? Karena dengan memakan makanan sehat, tubuh kita menjadi lebih mempunyai energi dan mempunyai kekebalan tubuh, daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu harapkan pada pembelajaran ini kalian dapat yang pertama dengan melakukan diskusi, kalian dapat mengidentifikasi berbagai macam jenis sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua, dengan mempresentasikan hasil diskusi, kalian dapat menjelaskan berbagai macam jenis penyakit pada sistem pencernaan manusia. Yang ketiga, dengan berlatih memerankan peralatan elektronik, kalian dapat menjelaskan tentang isi iklan dan bisa mendemonstrasikan iklan elektronik. Dan yang terakhir, kalian dapat merancang motif batik dengan mengidentifikasi bahan dan alat yang akan membuat rancangan suatu karya seni. Nah, di sini tadi siapa yang sarapan pagi? Sarapan apa tadi? Nah, kenapa kita sarapan pagi? Agar tubuh kita mempunyai energi untuk beraktivitas. Nah, kita juga harus memilih makan makanan yang sehat. Seperti 4 sehat 5. Apa itu 4 sehat 5 sempurna? Ada yang tahu? Yaitu kandungan yang lengkap yang memiliki karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan mineral. Itu merupakan suatu 4 sehat 5 sempurna. Nah, di dalam 4 sehat 5 sempurna, kita juga harus mengetahui tentang sistem pencernaan pada manusia. Bagaimana cara dia mencerna makanan supaya menjadi proses? Nah, kita juga melihat pada sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah sistem yang organ yang memiliki proses untuk mencerna makanan. Lalu makanan itu akan diproses ke lambung. Lalu setelah lambung akan dicerna dengan melalui proses mekanik. Mekanik dengan melalui usus halus pada lambung atau dengan cara gerak tubuh bisi. Di sini bisa kalian lihat pada sistem pencernaan manusia, yaitu yang pertama ada mulut. Mulut fungsinya apa? Untuk memecah makanan agar ukurannya lebih kecil. Setelah mulut, dia akan beralih ke kerongkongan. Setelah kerongkongan, dia akan memindahkan makanan dari menuju lambung dengan gerakan peristaltik. Nah, setelah itu dia akan masuk ke lambung. Lambung fungsinya untuk memecah makanan dan mencampurnya dengan asam dan enzim. Nah, setelah lambung dia akan beralih ke usus halus. Nah, di usus halus dia akan menyerap sebagian besar nutrisi yang ada dalam makanan. Setelah usus halus dia akan pindah ke usus besar. Setelah usus besar dia akan menyerap cairan dari sisa makanan yang sudah dicerna. Setelah usus halus dia akan beralih ke rektum dulu. Setelah rektum dia akan menyimpan makanan sementara waktu. Setelah itu lalu mengeluarkannya lewat anus. Itu apa? Untuk mengeluarkan feses atau juga zat sisa makanan pada manusia. Nah, di dalam pencernaan tadi juga termasuk ada macam-macam jenis penyakitnya. Apa aja? Ada yang tahu bagaimana penyakit-penyakit pada sistem pencernaan manusia? Batuk. Ya, benar.
disebabkan oleh apa? Ketika makanan dan cairan dimakan terlalu cepat dan atau terlalu lama. Ya, cukup. Nah, diare ini juga disebabkan oleh alergi makanan atau bisa keracunan makanan. Nah, gejalanya apa? Seperti sakit perut, bertumbuh, dan itu apa? Jadi apa tadi, Sarah? Gejalanya bisa muntah-muntah sampai atau mual kan? Gejalanya seperti perut. Nah, bagaimana cara mengobati diare? Yaitu dengan cara meminum obat yang baik atau bisa dengan menjaga makanan yang sehat. Jangan asal memakan makanan yang tidak sehat. Yang kedua ada apa? Ada MA. MA merupakan penyakit sistem pencernaan yang sering dialami oleh manusia. Apa penyebab MA? Yaitu dengan penyebab MA itu mungkin karena terlalu memakan makanan yang pedas. Nah, itu juga asam lambung. Nah, jadi itu bisa disebabkan oleh makanan pedas. Gejalanya apa? Gejalanya seperti perut sakit pada bagian atas. Nah, ada lagi apa selain diare sama flu tadi? Penyakitnya.
sistem pencernaan manusia. Penyebabnya apa? Karena suka makan mati. Iya, pintar. Selalu makan makanan manis kan? Permen. Nah, permen, coklat, dan lain sebagainya. Malaria juga termasuk penyakit pada sistem pencernaan manusia. Nah, sekarang siapa yang bisa mencocokkan ini tentang macam-macam jenis penyakit pada sistem pencernaan manusia? Nah, di sini ada di mulut. Mulut itu penyakitnya apa? Nah, sekarang siapa yang bisa mencocokkannya? Tapi satu orang Saya, Bu. Ya. Terus.
Ya, angka satu dulu. Bapak duduk dulu di tempatnya masing-masing. Nah, sekarang kita lihat diskusinya, yaitu sekalian perhatikan mewawancarai tentang orang-orang yang ada di sekitar sekolah, misalnya ibu-ibu guru atau penjaga sekolah. Nah, di sini bisa lihat jenis penyakit pada sistem pencernaan yang dialami oleh responden. Responden itu yaitu orang. Nah, yang kedua bisa tindakan yang diambil pada responden yang mengalami penyakit. Nah, sekarang coba kelompok satu mana? Sini. Kelompok satu. Sini. Nah, kelompok itu kelompok satu. Adit. Adit. Kelompok dua. Nanti setelah mendapatkan jawaban dari responden, kalian membuat hasil diskusinya. Misalnya dari hasil diskusi kalian mengetahui bahwa kakak ternyata mengalami penyakit apa, dan kalian menyimpulkannya, lalu kalian beri tindak lanjuti kepada responden. Sekarang kelompok satu, ini kalian perwakilan responden. Lalu kalian sekarang ibu akan membimbing kalian dengan melakukan wawancara ke UKS, misalnya ke tempat ibu-ibu guru, ya. Kelompok yang lainnya tunggu setelah kelompok satu selesai, oke? Ya, nanti. Coba deh, Mas Ella bacakan apa yang soal tadi. Satu jenis penyakit sistem pencernaan yang pernah dialami responden. Mana pena? Coba cek pertanyaan. Kalau pertanyaan kan depannya ibu. Ibu duduk supaya Apa? Pertanyaan pernah mengalami penyakit apa? Ibu ini ada sakit. Nah, iya. Yang lainnya jangan. Terus apa lagi Marcelo? Ada apa? Kan ibu apa ya? Ibu yang tindakan yang diambil pada saat responden mengalami penyakit. Oh, apa yang ibu lakukan? Iya. Oh, ibu minum obat yang juga di kampung. Harus bawa dah. Oh, sih dulu. Coba kok Minum ikut tadi. obat. Obat. Coba. Dan apa lagi? Ya, minum obat. Apa penyakit yang dialami? Apakah parah? Hah? Apa pertanyaannya? Seberapa parah Penyakit yang ibu alami? Parah penyakit yang ibu alami. Sampai sesak nafas. Sampai sesak nafas. Lalu Nah, apa lagi? Giliran ngomong itu sih kok. Nah, Marcelo gantian yang lainnya nulis. Yang lainnya. Coba lanjutkan pertanyaannya lalu tulis. Ini yang lain. Nah, ini Ayo cepat. Coba tanyakan sama respondennya. ayo sini. Respondennya diganti ibu ya. apakah hebatnya? Ibu suka makan pedas sama banyak pikiran. Penyebabnya telat makan dan banyak pikiran. Ngajar apa ini? Dan banyak pikiran. Nah, sudah lanjut yang lain cepat. Ayo cepat.
sehat. Nah, aja Adit. Adik-adik coba tanyakan sama ibunya tentang apa kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan sistem pencernaannya? Masih kurang sadar karena masih suka menggunakan pedas. Kurang sadar. Masih kurang sadar. Wah, cakep sekali muka kamu. Iya itu punya Ibu belum mengalami seperti itu. Iya. Kok video ya? Lagi. Yang diambil itu yang pertama yang obat dulu. Jawabannya di sini. lagi saya Oke, yang kepada Bu. Siapa yang kepada? Rame-rame no, makan Penyebabnya itu biasanya Pernah apa nih penyakitnya pernah oleh iya Jimur kau di mana kau nih malah nakal apa yang ingat dulu pilek dirawat di rumah sakit yo badan panas-panas jangan ganggu yang lain serius lah. Ini nakal. Tidak begitu parah, hanya baru gejala awal. Baru gejala. Makan sembarangan. Ya bisa kita. Kalau itu sakit jiwa yang itu. Sedalam apa kesadaran akan pentingnya penyadaran kesehatan siklus Kurang. Atas kesehatan Bapak lalai dulu dengan kesehatan Bapak. Bapak contoh makan sembarangan, tidak teratur. Olahraga tidak teratur, tidur tidak teratur. Jadi kesehatan Bapak tidak terjamin. Makanan tidak teratur. terserang sedikit menjaga pola makan dan olahraga teratur. Menjaga pola makan dan olahraga secara teratur. Tapi dulu ya contohnya mencari ilmunya. Nah, ibu sedang meminum obat-obat yang sedang mengalami obat yang mengalami olahraga teratur. Iya, olahraga teratur. Ini Filma. sudah. Sekarang masuk kelas waktunya udah. Nah, di situ kalian buat kesimpulannya seperti dari hasil diskusi yang kalian ketahui bahwa ternyata di lingkungan sekitar atau lingkungan sekolah misalnya mengalami penyakit apa yang banyak. Nah, kalian tulis di situ ada berapa. Lalu kami menyimpulkan bahwa kalian menyimpulkan itu maksudnya kalian memberikan solusi
ditindaklanjuti yaitu dengan cara apa? Menjaga makan makanan yang sehat. Paham? Oh, paham. Nah, paham belum? Sini ya. Nah, dari hasil diskusi itu, kalian kan tahu jawaban-jawabannya. Jadi kalian juga otomatis tahu kan bagaimana cara menyimpulkannya. Nah, setelah itu lalu kalian buat. Kami menyimpulkan bahwa responden itu mengalami apa dan kalian beri solusinya. Lalu hal yang perlu ditindaklanjuti. Nah, setelah itu baru kalian kasihkan ke ibu. Paham? Paham. Paham ya? Nah, sekarang coba tulislah kesimpulannya dan beri ditindaklanjuti kepada orang tua dari solusi agar tidak mudah terserang penyakit yang mereka udah ngapuk-ngapuk. boleh. Paham. Ini aja yang 3 kotak ini aja. Kesimpulannya sama tindak lanjutnya dan apa yang kalian ketahui. Ibu. Iya, yang 1, 2, 3. Sekarang tuliskan kesimpulannya. Yang bekerja mulut apa tangan? Tangan. Kalau tangan berarti mulutnya Diam. ya kan bisa dibicarakan dengan baik-baik, nggak usah bersuara yang keras. Contohnya kita bagi Nah, lihat contoh pada kelompok 5. Misal, dari hasil diskusi yang diketahui bahwa responden terkena diare. Responden tadi mengalami memakan makanan pedas. Dan kami menyimpulkan bahwa jangan terlalu banyak memakan makanan pedas. Karena adanya kurang kesadaran dalam diri masing-masing. Nah, hal yang perlu ditindaklanjuti apa? Yaitu dengan menjaga pola makan yang baik. Nah, ini tuh contohnya. Mewawancarai orang-orang di lingkungan sekitar. Tadi ada apa aja? Penyakit yang banyak terjadi. Solusi buat orang yang terkena penyakit apa? Dengan menjaga pola makan. Nah, diare apa tadi? Solusi untuk orang penyakit diare apa? Makan cabai. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara menjaga pola makan yang sehat untuk sistem pencernaan manusia. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menjaga pola makan yang teratur, banyak meminum air putih, istirahat yang cukup, dan memakan makanan yang sehat seperti 4 sehat dengan sempurna. Nah, sekarang kita akan belajar tentang iklan tentang diare atau MAH. Nah, kita akan belajar tentang iklan elektronik. Ada yang tahu apa itu iklan elektronik ini? Tahu. Iklan elektronik adalah iklan elektronik adalah iklan yang muncul atau yang terdengar di berbagai media karena penyampaian medianya menggunakan teknologi seperti apa? Seperti TV, radio, handphone, internet, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan melihat contoh dari iklan elektronik. Dari apa bisa?
Bila diare, minum Entra Kepala dengan bahan herbal bantu kurangi frekuensi diare. Stop diare dengan Entra Stop. Ini kenikmatan gaya hidup masa kini. Paling enak kerja sambil ngopi-ngopi. Apalagi nanti gue dengan plus atau teman sekian. Tapi kalau selama gak bisa nikmati lagi. Segera minum Prema dengan formula hidratasi, magnesium hidroksida dan silotikon cepat menghilangkan sakit mah. Gejala sakit mah cepat pergi, kembali nikmati hari. Prema, ahlinya labu. Mau di sini, Ibu. Nah, jadi itu tadi contoh dari dan elektronik. Nah, kita juga mengetahui bahwa produk-produk itu termasuk produk Indonesia. Kenapa kita harus mencintai produk Indonesia? Karena perhatikan Ibu dulu, karena dengan mencintai produk Indonesia kita bisa mendukung dan membantu bisnis lokal yang ada di Indonesia. Kita juga bisa membantu mengenalkan produk kita ke masyarakat sekitar. Nah, contohnya apa? Dengan cara memperkenalkannya. Apa budaya Indonesia yang menjadi nasional? Nah, kita batik. Batik merupakan suatu karya bangsa yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Nah, batik juga termasuk pakaian nasional. Nah, sekarang kita akan belajar tentang alat dan bahan pembuatan batik. Nah, di sini ada bulat-bulat lonjong atau kalian bisa melihatnya berbentuk bunga. Disebut kolom kali motif kolom ini disusun oleh geometris yang sejajar seperti bunga teratai. Bunga mempunyai 4 buah kelompok. Nah, orang Jawa juga mengartikan bunga teratai ini sebagai lambang kesucian, umur panjang. Nah, selanjutnya ada contoh motif batik Yogyakarta. Motif batik ini adalah salah satu motif batik yang tertua di Indonesia. Nah, motif batik ini juga seperti susunan S kan di sini. Nah, yang saling menjalin dari tinggi ke rendah dan membentuk garis-garis diagonal. Nah, yang selanjutnya ada motif batik Cirebon Mega Mendung. Kenapa disebut Mega Mendung? Karena ada awan-awan yang berbentuk mendung. Motif bentuk mendung berasal dari kata mega yang berarti awan, dan mendung berarti cuaca yang sejuk atau dengan warna dasar merah dan awan yang memiliki dengan sejuk dan degradasi sebagai warna yang terlihat dari Cirebon. Yang terakhir ada Pekalongan. Nah, motif batik Pekalongan menjadi salah satu motif batik yang tertua juga dalam perkembangan sejarahnya. Dipengaruhi oleh motif alat budaya motif yang Nah, bagaimana alat dan bahan pembuatannya? Nah, kalian bisa lihat di dalam.
3 jenis batik. Yang pertama yaitu ada batik cap. Cap itu yaitu batik yang tinggal ditempelkan lalu ke cap. Dan ada juga batik sablon. Batik sablon yang tinggal menempel. Nah, kalau batik tulis itu batik yang ditulis oleh tangan sendiri. Aku cepat dulu ya. Sekarang jadi sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara memeragakan iklan tadi. Iklan contohnya iklan elektronik tadi. Misal ini contoh dari kalian akan memeragakan contoh dari 2 orang ini. Sekarang perhatikan naskah pembuatannya. Sekarang Ibu minta 4 orang untuk memeragakan atau 6 orang. Tapi harus dihafal tulisannya dan dialognya. Astaga, oke. Nah, nanti baru kalian mengerjakan sesuai dengan intonasinya, pelafalannya. Oke, sekarang kamu sama siapa? Ibu saya. Ibu Nah, sekarang coba hafalkan naskahnya. Ini 2 orang, gue. Iya, 2 orang. Itu kan ada 2 orang. Misal, yang pertama dia. Harus sesuai dengan intonasi dengan mimi Oja yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaga, tutup kerannya dong, Dek. Gimana kayak itu? Apa, Kak? Banyak negara yang susah untuk mendapatkan air. Kamu jangan buang-buang air dong. Woi. Air sekarang sulit untuk didapatkan. Coba kamu lihat teman-teman kita yang di Afrika sana. Untuk mendapatkan air saja sulit, apalagi untuk mendapatkan air bersih. Kamu bisa keracunan bakteri salmonella dan resiko tertular penyakit menular lain. Juga kalau nggak cuci tangan benar-benar. Iya nih, kata temanku bisa setengah hari kalau nggak cuci tangan. Maaf ya Pak. Ya lain kali oke, ya nggak apa-apa. Lain kali jangan lupa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Coba, Hari ini kita telah belajar penyakit sistem pencernaan adalah apa? itu. Kita juga sudah belajar. Rena. Kita tidak belajar. Kan elektronik. Kan kita sudah belajar motif batik itu utara. Dan macam-macam teknik pembuatan batik tadi ada berapa? Ya, yang pertama. Batik tulis itu batik bagaimana? Kalau batik sablon, batik cap. Jadi kita sudah belajar tentang 3 mata pelajaran tadi termasuk tadi sistem pencernaan tadi. Lalu ada pengolahan dan ada macam-macam motif. Nah, sekarang kita akan memberikan soal tentang yang sudah kita pelajari tadi.